Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari pertama setelah kita libur panjang, Lebaran, Idul Fitri, dan Hari Raya Nyepi ya, Bapak Ibu. Nah, hari ini market buka, mungkin sebagian sudah masih berlibur. Saya tidak keluar Jakarta, tapi mungkin justru sebelum anak-anak masuk kembali sekolah, saya akan staycation. Artinya kemarin saya punya waktu banyak untuk mengevaluasi market, mempersiapkan jaga atas dan jaga bawah. Dan tadi pagi, Bapak Ibu, marketnya turun, dapat semua order saya. Alhamdulillah. Banyak yang saya sudah analisa, masuk semua, naik. Nikmat sekali ya, kalau begitu. Jadi saya siapin jaga bawah, gitu kan, banyak waktu. Jadi ATM-nya jalan semua, automatic tradingnya. Nah, hari ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi semua sentimen yang terkumpul, berita-berita sentimen terkumpul selama liburan, hari ini lepas. Sentimennya adalah deeskalasi. Kalau ya kelihatan lah bagaimana tidak akan bisa panjang. Kalaupun mau panjang, ya Irannya siap untuk panjang, tapi mungkin kalau Amerika itu kan kapitalis ya, tidak akan mau juga dia berpanjang-panjangan perang ya. Artinya dia nggak bisa rebut minyak Iran, gitu. Beda dengan kalau dia perang di Irak, minyaknya diambil. Nah, ini Iran kan nggak seperti itu. Tapi kita tidak tahu lah. Yang pasti kalau kita baca berita deeskalasi. Lalu berita lainnya adalah The Fed. The Fed katanya suku bunga tetap di Amerika. Lalu kita yang pasti kembandingkan berita ini terhadap perang ada deeskalasi. Apa yang terjadi di Amerika atau apa yang dipikirkan Donald Trump itu kan luar biasa ya. Jadi kita siap-siap saja, walaupun saya buy on weakness tadi, banyak dapat barang harga diskon pas pembukaan, tapi tetap ada cash saya. Ya, jadi memang saya punya plan uh, tidak akan kurang, saya akan selalu sediakan 10% lah. Itu udah mentok, ya kalau emergency banget 5% tetap ada. Dan sepertinya liburan lebaran, ekonomi di daerah juga berputar ya Bapak Ibu, karena banyak yang ini bagus juga. Lalu tidak terjadi apa-apa juga ya selama liburan ini, hingga market uh, tadi bereaksi positif. Dan iyalah ada 13 ini Bapak Ibu, ada banyak ya. Jadi sebelum liburan kemarin saya sudah ada aksi buy on weakness juga. Karena apa? Udah dekat dengan demand zone. Nanti kita akan analisa ulang. Jadi jangan sampai Bapak Ibu zero, apa maksudnya full cash, tetap ada di market tapi diatur ya, diatur. Saya sekarang sekitar 70% sudah di saham, 30% masih ada cash. Artinya sudah full power. Kalau dia nanti naik ke 2.000, wah meledak nih profit saya. Kalau dia turun lagi, saya masih buy on weakness karena masih ada di 6.000. Jadi ada 30%, 20% saya akan ambil cash saya untuk beli kalau dia turun ke 6.000. Kenapa saya masih menunggu tanggal 5 Mei? Bulan Mei. Bulan Mei nanti itu adalah. Tapi kalau kita tunggu bulan Mei baru beli, nanti dapat harganya sudah naik. Oke? Okay? Harus ada risiko yang berani kita ambil lah, namanya juga trader. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Ini trading snapshotnya. Tadi pagi dia turun sedikit, saya dapat barang di sini. Lalu naik terus, alertnya banyak. Demand saya sudah di diskusi Telegram tadi, saya sampaikan. Ciri-cirinya ini bottoming, dia didahului dengan banyak saham yang ekstrim, fear. Lalu alert bunga muncul. Nanti kita harus analisa volume price-nya, apakah paling enggak change of character sudah terjadi, sudah selling climax, auto reaction, dan sudah dites dengan secondary test. Kalau bagi yang bermazhab Wyckoff, dan kita harus siap jaga atas jaga bawah. Kita harus cek berani untuk buy on weakness asal demand zone-nya kelihatan atau stop loss-nya kelihatan. ISG naik lagi kemarin sebelum sebelum libur dia 1,2 kalau nggak salah ya. Sekarang naik lagi 2,75 dengan alert yang banyak. Oke, sebelum liburan juga udah muncul alertnya, berarti beberapa orang sudah menduga. Tidak ada tarikan yang aneh-aneh di pre-closing, signifikan saja. Lalu, salah nih. Oke, IHSG-nya, ini udah benar ya. IHSG naik 2,75, asingnya
masih tipis saja di netnya 50,59 miliar. Energi non cyclical sebagai penopang. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, net banyak ada di AAD, ASI, PTBA, Telkom, ITMG, Adaro, BRMS, batubara ya, Bumi, Dewa. Net sale-nya BBRI, BBCA, BBNI. Nah, ini spesial nih ya Bapak Ibu, aslinya masih keluar terus. Nggak tahu apakah karena dividennya tidak sesuai ekspektasi, apakah sudah tidak berlaku lagi bahwa saham-saham perbankan ini defensif. Oke. Tapi tadi kalau Bapak Ibu cek, Sankey-nya sudah saya buat analisnya for bank-nya. Beberapa memang tidak terlalu bagus. Maksud saya performanya ya Bapak Ibu minus. Tapi itu udah dengan kondisi saat ini ya mungkin sudah terbaik lah. Ada dari sudut pandang yang menganggap kapan lagi bisa beli BBCA diskon gitu ya. Cuman hati-hati, perhatikan wake off-nya. Kalau perbankan mainnya di weekly, di monthly. Bapak Ibu bisa analogikan bagaimana Unilever dulu ketika saya detect wake off dalam monthly-nya sudah berjalan. Bapak Ibu bisa cek BBCA apakah wake off-nya sudah selesai dalam monthly. Itu dia. Lalu alertnya banyak, 13 kalau nggak salah, dan tidak mungkin saya bahas detail semua ya Bapak Ibu, karena waktunya kepanjangan, nanti kita akan analisa singkat. Tetapi tentu setelah ini saya akan buat analisa lebih detail lagi. Banyak beberapa yang saya sudah masuk ya. Ini beberapa juga sentimennya sudah ada laporan keuangan, seperti SSIA ada, MAPI sudah ada ya laporan keuangannya. Bapak Ibu bisa cek nanti Sankey-nya, kalau belum update berarti update-nya nanti. Bufa juga ada, sudah Sankey-nya ya. Nah, alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial. Ini dia baru alert pertama itu munculnya jam 10. Bisa saja setelah jam 10 atau misalnya jam 15 sore, jam 3 sore, supply-nya masuk, dia diguyur, bisa saja. Maka kita harus analisa ulang. Di belakangnya, backbone-nya kenapa alert ini bisa keluar adalah deep learning, big data analysis. Jadi tergantung datanya Bapak Ibu. Dan kita bisa gunakan dia sebagai indikator bahwa demand-nya sudah masuk. Oke, demand-nya sudah masuk. Jadi walaupun kadang-kadang masuknya ke second liner dulu, ya saham-saham yang bukan first line, masuknya tidak ke BBCA gitu, dia masuknya ke saham-saham second line. Tapi kita bisa follow lah. Oke, kita analisa dulu. Dan Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa join Telegram channelnya. Sosial medianya di follow, websitenya sedang saya persiapkan ya Bapak Ibu, sedang saya edit karena masih ada update untuk bot yang lainnya. Beberapa update bot saya lakukan di bulan Maret ini, mudah-mudahan nanti akhir Maret masih ada update lagi atau enggak di April lah. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Oke, nanti Bapak Ibu bisa ikutin saja step by step-nya, tapi sayang karena ini alertnya banyak, saya tidak akan membuat detail. Nanti kalau ada saham yang sangat bagus, atau dia sudah bisa the best time for buying, saya buat analisa terpisah. Karena nggak cukup waktunya, bosan juga nontonnya kalau berapa ini, 10 di atas 10, 11, 12, atau 13 alert ini kita bahas semua, bosan. Oke, nanti Bapak Ibu ikutin saja analisa singkat, tapi nanti setelah itu lakukan sendiri analisa detailnya. Ya, untuk membuat trading plan, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, tutorialnya sudah ada. Oke, jadi disclaimer-nya on, tayor trade at your own risk, jangan percaya 100% apa yang saya sampaikan, mungkin pengalaman kita berbeda. Jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion ya, ini penting sekali. Karena mungkin ya psikologi trading kita berbeda, kapital kita berbeda terutama ya, second opinion. Ada yang sudah nyangkut, ada yang katanya kemarin sebelum liburan sudah 100% cash. Kalau saya sekitar 60-70% saham, 30% sisa cashnya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau turun saya masih bisa beli sampai 6.000 sambil menunggu nanti bulan Mei. Kalau dia mau naik terus nggak apa-apa. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Apa itu first opinion? Analisa sendiri. Prinsipnya Bapak Ibu, jangan pernah percaya siapapun, analisa siapapun, kecuali analisa Bapak dan Ibu sendiri. Kenapa? Karena duit sendiri. Kalau salah dalam analisa, Bapak Ibu bisa belajar, perbaiki lagi, cari celahnya, baca buku, cari tempat belajar. Mudah-mudahan ada perbaikan ya, nggak mungkin lah.
nggak ada improvement ya. Selagi masih mau belajar, kita tahu celahnya di mana, banyak hal yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Saya juga dulu tidak langsung bisa, ya, saya bertahun-tahun untuk belajar pasar saham ini. Oke, sekali lagi pesan yang paling penting bagi saya pada Bapak Ibu semua adalah wajib punya trading plan apapun kondisinya. Bagaimanapun analisa Bapak dan Ibu, sesederhana apapun, serumit apapun analisanya, wajib punya trading plan dan money management. Oke, itu saja. Ya, kalau mau join Telegram botnya, Bapak Ibu bisa scan QR kode ini ya. Oke, update bulan Maret kemarin ada beberapa Bapak Ibu. Sebenarnya ada lagi. Ya, ini ada pertama sentimen analisis. Sebelumnya kita sudah ada update tentang Wyckoff, LLM. Dan berikutnya kemarin juga karena volatilitas harga komoditas ini sangat tinggi dan kadang-kadang kita perlu informasi yang konsisten, maka saya buatkanlah aktifkan kembali di bot Bapak Ibu bisa akses informasi komoditas ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa akses ini. Jadi tidak real time, maksud saya dia update berkala lah dalam sekian mungkin sejam atau 2 jam supaya apa? Supaya botnya tidak bebannya tidak berat. Oke. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak Roy, apakah habis Lebaran sudah bisa ada workshop? Belum dapat pasti ruangannya sewa karena kita sewa ruangan yang murah meriah supaya workshopnya terjangkau dan tidak banyak-banyak, biasanya 6 sampai 10 ya. Kita jalan. Ruangannya belum dapat karena masih liburan, kemarin saya tanya belum dibalas. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan pertama. Kalau nggak di April, Mei untuk trading as business, ya level basic intermediate. Lalu yang berminat belajar volume price analysis dan Wyckoff method, mungkin setelahnya. Kalau bisa kita nggak berlama-lama karena banyak libur ini bulan Mei ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih sempat kita ngadain untuk round 2. Biayanya saya rasa tidak jauh beda ya dengan kemarin, bisa murah meriah Bapak Ibu. Memang masalahnya kalau yang datang luar kota, ya biaya transportasinya itu bisa 4 kali lipat biaya workshopnya pulang pergi. Tapi ya namanya cari ilmu ya Bapak Ibu. Dan tempatnya terbatas. Nanti kalau saya umumkan Bapak Ibu bisa langsung reserve. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, bisa ketik perintah help untuk melihat apa saja perintahnya. Kita selalu update ya, kadang-kadang dia dulu ada, sekarang tidak ada, atau baru ya. Di sini Bapak Ibu, kita ada untuk sentimen analisis. Komonya ada di sini, Komo, cek commodity price. Screening juga ada. Lalu rotasi saham, jangan lupa tutorialnya juga. Mudah-mudahan saya sudah masukkan semuanya di sini. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Ini trading plan. Kalau Bapak Ibu setelah analisa selalu usahakan membuat trading plan. Ini komoditas, ini kok ada W-nya. Oke, lalu sentimen analisis sini sudah ada tutorialnya. Wyckoff analysis sudah ada di sini. Untuk LLM AI sudah ada juga. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk aftermarket close-nya. Langkah pertamanya, ya Bapak Ibu bisa ikutin. Langkah pertamanya kita adalah cek alertnya dan screening ya. Alert, ketik saja alert. Kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan Telegram, garis untuk perintahnya adalah harus ada garis miring di depannya. Kita ketik aja alert untuk melihat alertnya ya. Sebenarnya dia sini sudah kehilangan nih, tanggal 17 ini sudah hilang, tapi saya tambahkan aja untuk melihat belakangannya. Kita ada bull sampai Asia, nanti kita akan analisa singkat. Setelah itu kita lihat juga di Recom. Recom ini dia menggunakan end of day data tanggal 25 ya. Aman, Adaro nggak ada alertnya tapi muncul ya. BNI, BBRI, PTBA, TAPG, Telkom. Umumnya berbeda ya. Umumnya berbeda. Yang sama apa? PTBA. Yang sama PTBA. Lalu kita lihat BDD, DSNG, buy. Jadi ini cukup variatif. Lalu kita lihat untuk candle pattern. Di sini biasanya kita cari adalah potensial reversal. Ini AMRT,
Buka ya, buka potensial reversal Bapak Ibu yang punya buka. Lalu Telkom, potensial reversal tidak ada alert. Jadi bisa saja karena keterbatasan di big data kita mendapatkan saham yang bagus itu pakai screening yang lain. PWS kita ada ASI, BBNI, sell ya, tapi ternyata BBNI di sini ada apa nih BBNI? BBNI end of bearishness ya, dia menyatakan bearishness-nya sudah selesai, tapi di PWS dia trennya sell sinyalnya ya. Harus analisa detail karena dia kontradiksi. Nah, itu hati-hati itu kalau kontradiksi. Kalau MACD Golden Rose, AAD, Akra ini laporan keuangan sudah ada kalau nggak salah, tapi belum up, barusan kalau nggak salah ya. BBCA Golden Cross, TOR nih, TOR juga laporan keuangannya bagus kalau nggak salah ya. Bagus nih, TOR nih kalau nggak salah laporan keuangannya. Coba ya nanti pakai Sankey, kayaknya sudah ada nih Sankey-nya, TOR. Lalu BBNI, PSAB, emas tekan ya kali ini. ADI, Adaro, DSNG, ITMG ini batubara. Lalu BBNI, Lower Doncian. Coba tadi TOR katanya bagus ya, coba ya. SK, Sankey, TOR, bener nggak dia bagus? Beberapa sudah update, beberapa belum. Full year 2025-nya TOWR 2025 naik 9% ya. Tax SP-nya turun. Mudah-mudahan tidak salah nih. Revenue-nya harusnya tidak salah ya Bapak Ibu karena konsisten ya. Jadi ya mudah-mudahan ya. Ini kalau kita lihat tetap positif dia 9% walaupun single digit. Lalu kita cek, setelah kita cek rekom, kita cek dengan ada nggak saham-saham yang ledakan volume, SCR, Vibum. Screening untuk saham ledakan volume, BSR, PTBA. Berarti ini yang menarik PTBA ini ya. Mau dividen atau apa dia PTBA? PTBA keluar di mana-mana, berarti ini keluar PTBA. Jadi begitu caranya, kita cari yang keluar alert keluar PTBA, baru di rekomnya keluar PTBA, itu namanya Confluent. Lalu di sini ada PTBA nggak? Nggak ada. Ini ada PTBA nggak? Nggak ada. Berkat PTBA ya. PTBA mungkin bagus ini. Karena keluar di mana-mana ya. BSSR juga. Lalu kita cek dengan SCR Extreme. Nah, ini pastinya yang Extreme Fear sudah berkurang. Yang kemarin-kemarin konsisten dia saat Extreme Fear beli. Mungkin beberapa dapat ya. TSPC Soho ini sudah tidak dikenal lagi ya. Brand masih Extreme Fear. Bapak Ibu bisa cek apakah masih ada kesempatan brand. Lalu ITMG sudah grid. BSSR grid. Kita cek dengan SCR Panic. Ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Mungkin banyak nih. Oh, lagi rame nih Bapak Ibu. Kita lihat tadi PTBA ada di mana, brand masih panik. CBDK juga sudah ada laporan keuangan. Bufa juga ada ya, nanti kita cek. Oke, ini Bapak Ibu bisa cek satu-satu mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Yang berapa ada alert nih Raja mungkin. Nanti kita cek ya. Kita cek lagi dengan SCR. Maksud saya begini. Misalnya tadi kan Pegas apa namanya? Raja nih ada alert. Atau Telkom tadi kita lihat di rekom, cek dia mau tahu habis panik terbitlah hope, kita harus lihat sahamnya, misalnya Raja, Star Raja, harus cek begitu. Harus lihat chartnya apakah habis panik terbitlah hope. Oh tidak nih ya, karena dia belum masuk dalam segitiga. Oke, berarti belum Raja, masih berada di zona panik aja. Lalu kita lihat dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang berada di zona hope. Jadi Bapak Ibu cek chartnya. Setelah dia di screening, lihat lagi. Ini ADMR, AMRT, Antam, Arci. Ini harga emas tekan ya. Tertekan. TOWR, Hope. Sekarang kita cek dengan SCR Top FF. Tadi sudah, Top Foreign Flow. Harus dikombin dengan, kalau Top Foreign Flow ini, kita harus kombinasikan dengan Top Kaki. SCR Top Kaki. Oke, hajar kanan, hajar kiri. Intinya,
Siapa yang paling banyak dihajar kanan berarti greedy ya. BBCA hajar kanan nih. Padahal asingnya keluar bisa jadi lokal ya. Kalau kita lihat BBCA ini asingnya keluar 385 tapi hajar kanan. Jadi dia turun dulu terus dihajar kanan nih. Ada yang buyback kah atau manajemen beli kah? BBCA ya atau siapa? Timothy Ronald beli kah? Katanya dia nyangkut di sana. Duitnya kan banyak, bisa aja dia di situ. Nanti bisa cek pakai yang ini, ya 1%. Lalu kita lihat hajar kirinya BBRI, ya ini Fear, asing juga ikut jual. Mungkin dibuang ya hajar kiri. Oke, sekarang kita lihat dengan SCR pullback, apakah ada saham-saham yang pullback? Kemarin sudah turun dalam terus, panik, sekarang ada perlawanan, sudah balik atau belum? Tidak ada ya, tidak ada yang saham-saham pullback. Oke. Sekarang kita bahas dulu composite, kita cek dengan Speedo, tapi saya hanya daily saja karena weekly-nya kan liburan, tentu enggak valid lah ya kalau masih mau lihat volume, analisa volume price dengan atau chart weekly-nya. Speedo composite, kita lihat dulu IHSG composite-nya bagaimana speedometer hari ini, apakah dia langsung ekstrim atau demand-nya. Speedo? Oh, oke. Saya paham nih. Saya paham nih ya, sebentar. Baik, kita coba ya. Speedo Composite. Ya, sudah bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi, walaupun IHSG-nya naik berapa tadi ya? 2%-an, 2,7%. Tetapi kita masih mendeteksi dia supply-nya masih lebih besar pada demand untuk di composite. Itu dia. Kita cek dengan Star Channel sekali lihat datanya apakah sudah update atau belum. Rotasi saham dengan IHSG naik 2,75. Wih. Luar biasa ya. Ini karena apa ya? Memang kalau marketnya volatile memang mengerikan ya. Begini. Ya. Nanti kita lihat volume price saja lah ya. Ini kan kena pergerakan relatif. Karena mungkin ada libur juga. Saya nggak tahu juga itu kenapa datanya begitu. Kita cek dengan VPA weekly composite. Kalau weekly-nya, ini juga bermasalah kalau volume price analysis Bapak Ibu. Kalau ada libur memang dia bermasalah di volume. Ya. Jadi kita lihat aja lalu candle-nya ini volume karena kita ada libur. Jadi susah untuk secara sistematik ya karena dia ini kan konsep. Jadi kita harus tahu bahwa dia rendah volumenya, analisanya menggunakan data apa yang ada. Kan kita tidak bisa bikin-bikin sendiri tambahan volume ya. Kalau volumenya rendah ya kita harus paham ini kontekstualnya karena dia libur. Tidak kesalahan sistematik automatic analisanya tapi karena libur aja di weekly-nya. Jadi memang harus kita sesuaikan analisanya. Candle-nya seperti ada perlawanan, cuman volumenya belum valid kalau di weekly. Nah, kita langsung saja lah di daily VPA composite. Kalau lihat weekly-nya agak merepotkan. Nah, di daily-nya jadi kemarin itu kita lihat saat dia turun, volumenya turun Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya kemarin sudah berani buy on weakness karena mengambil demand zone di weekly. Demand zone di weekly-nya tadi inilah ya, VBP weekly composite. Karena saya berani karena ada demand zone-nya di situ. Ini dia. Zona demand-nya agak lebar memang di sini sampai atas. Jadi di zona ini saya berani untuk buy on weakness. Tapi cash-nya saya tidak habiskan sebab antisipasi nanti MSCI di bawah ini masih ada gap yang belum ditutup. Cuman berani saya kemarin buy on weakness, sekarang sudah naik. Nanti dia naik mungkin dia harus pullback dulu, membentuk low, high, low, high. Kalau itu belum terbentuk, berat ya. Tapi kalau ada profit, makan dulu lah. Kita kan trader. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF, composite. Bagaimana foreign flow-nya hari ini Bapak Ibu? Asingnya
mengecil, tetap kecil ya. Jadi kalau kita lihat sebelum liburan kemarin, asingnya memang tidak banyak aktivitasnya di netnya, dan hari ini walaupun dia net buy hanya 50 miliar saja. Tetapi kalau kita lihat tekanan jual juga melemah ya. Demand-nya belum masuk, tapi tekanan jualnya melemah. Mungkin lokal banyaknya di sini. Kita cek alertnya langsung saja ya. Kita analisa saham-saham yang alert. Kita buat analisa singkat saja. Kita ada 13, kalau tidak salah. Kita mulai dengan bull. Bull ini Bapak Ibu sentimennya mungkin perang kapal ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat sentimennya bisa pakai STM bull. Ya, ini kita lihat sentimen beritanya apa dengan bull. Ini kita cek dulu apakah memang positif sentimennya. Ya, sentimennya positif ya Bapak Ibu. Di sini sentimen untuk bull positif katanya. Lalu ini malah ngambil berita yang agak kacau ya. Terus kita mulai saja ya. Alert bull. Bull sebelumnya bulan Februari ada tanggal 23, itu perlu dicek. Tapi kita ada libur ya, jadi sebenarnya seminggu belakangan tidak ada aktivitas apapun. Kita cek dengan Speedo Bull. Dia berada di zona fear, artinya supply-nya masih lebih besar daripada demand. Mungkin kemarin dia ekstrim. Lalu dia sudah ada laporan keuangan belum ya Bapak Ibu? Bull ini nanti Bapak Ibu cek. Coba kita cek dengan SKF Bull. Nggak apa-apa lah untuk saham yang pertama ini ya. Oh, belum ada ya. Belum masuk ya laporan keuangannya. Kita cek dengan Star Bull. Bufa yang sudah ada tuh masalah. Bull kemarin-kemarin sangat relatif terhadap komposit. Dia kita pantau bergerak ke panik kan. Dan hari ini kepanikannya berhenti Bapak Ibu. Rapat sekali. Ini ciri-ciri mau berbalik ya. Relatif terhadap kompositnya menguat 2%. Kita cek dengan VPA Weekly Bull. Bagaimana weekly-nya? Tetapi volumenya nggak bisa dipakai karena liburan ya. Oh, dia ada demand menahan di sini nih. Kalau kita lihat memang tekanannya kuat. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau dia bisa melanjutkan ke bawah. Menganalisa volume price-nya untuk saat ini sedikit rumit di weekly. Sebab apa? Volumenya liburan ya. Jadi memang setiap sistem trading tuh harusnya Bapak Ibu tahu kelemahannya. Jangan percaya kalau ada yang bilang sistem tradingnya tanpa celah, tanpa kelemahan. Nah, volume price analysis saya sukanya karena saya tahu kelemahannya ada di mana. Kelemahannya kalau banyak libur. Nah, ini kalau kita lihat ini mungkin demand zone-nya akumulasi, marking up, ya distribusi, marking down. Kalau Bapak Ibu mau tunggu bull, mungkin tunggu di bawah ini. VBP weekly bull. Ya, begitu caranya. Nggak apa-apa lah ini kita buat analisanya detail sedikit. Nah, di bawah ini ada demand zone. Kalau Bapak Ibu mau main bull, mungkin kalaupun naik, pantau gap ini. Kalau ternyata dia turun, mungkin akan kembali ke demand zone. Ya, jadi dia kalau dia turun ke bawah, marking down ya. Setelah tutup gap bisa jadi ke bawah. Dia akan kembali biasanya secara teori kalau Wyckoff, dia akan kembali lagi ke demand zone ini. Oke, kita lihat VPA bull. Kita lihat volume price-nya untuk daily saham bull. Oh iya. Kalau dianalisa daily-nya kan lebih valid ya. Kalau volume price-nya, ini adalah marking up ya Bapak Ibu. Ini ada distribusi. Ya, kelihatan dia sudah tidak sanggup membentuk close di atas. Dia saat ini, kalau saya sih melihat ini, kalau yang punya bull, tradingnya cepat saja Bapak Ibu. Karena ini high. Boleh tidak setuju ya dengan analisa saya. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Ya, kalau Bapak Ibu punya pandangan, oh salah tuh Pak analisanya. Boleh, tidak ada masalah. Saya tidak hard feeling. Maksud saya analisa saya juga bisa salah. Ini adalah lower low. Nah, ini analisa saya. Kalau Bapak Ibu tidak setuju nggak apa-apa. Ini adalah high, low, low, high, lower low. Kalau secara teori ini trennya sudah patah ya. Maksud saya kalau kita mau lihat dia stepping stone harus lihat di time frame lebih besar. Tapi time frame daily dia sudah membentuk begini. Kalaupun Bapak Ibu mau sudah masuk tadi, mau exit, cari supply zone ya.
supply zone lah, karena agak berat begini patternnya kalau sudah break dia naik ke atas. Karena dia naik ke atas juga volumenya tidak tinggi-tinggi amat Bapak Ibu. Itu dia ya. Jadi saya tidak mengecilkan hati Bapak Ibu, apalagi yang nyangkut di harga 600, karena untuk ke atasnya dia harus close dulu di atas 550. Itu teorinya ya, karena patternnya sudah terbentuk. Kalau main begini cepat saja ya. Volumenya, kecuali tadi extraordinary volumenya. Sekarang ini kalau kita lihat volumenya juga, dia masih volumenya low di bawah rata-rata 20 hari. Apa lebih buat ya Bapak Ibu? Sekarang kita lihat PIF bull. Mungkin sentimennya sentimen perang ini, perkapalan. Berikut ini chart foreign flow untuk bull. Bapak Ibu bisa lihat asingnya hari ini masuknya net buy 27 miliar, tetapi bottomingnya sepertinya di awal Maret dia konsisten asingnya naik. Kalau cek ke atas ya asingnya mungkin bisa jual di R2 dan R3 lah Bapak Ibu. Kalau naik R3 besok nutup gap, amankan dulu profit. Stop loss kalau turun ke bawah, jangan sampai dia close di bawah 304, jangan sampai dia close di bawah 300, harga 300. Karena ya trennya tadi, walaupun kita lihat asingnya sudah golden cross, cuman untuk hold jangka panjang Bapak Ibu, kalau lihat patternnya tadi ada high low, low high, low low, itu sedikit berat. Kecuali ada volume yang extraordinary nanti ya. Oke, sekarang itu dulu ya Bapak Ibu. Cukup saya rasa sampai foreign flow. Kita ada banyak alertnya. Kita lihat alert berikutnya. Bufa. Kita lihat alert Bufa. Bufa ini Bukit Uluwatu punya Happy Episoro. 1 bulan sebelumnya, tanggal 2 pas, 25 Februari ada. Kita cek dengan Speedo, Bufa. Ini kalau nggak salah laporan keuangannya sudah keluar ini. Dia netral, demand lebih sama kuat dengan supply. Kita cek dengan coba SKF Bufa. Sankey-nya sudah ada ini Bapak Ibu. Kita lihat sepertinya. Ya, ini bener nggak ya? Bukit Uluwatu 100 miliar, tapi ya 100 miliar dia meningkat 900%. Mudah-mudahan besar ya Bapak Ibu. Kalau lihat di bottom line-nya, di top line-nya dia revenue-nya naik 6%, tapi di bottom line-nya dia 900%, 100 miliar net income-nya. Oh, dia dapat besar dari ini ya. Operating expense-nya dia ada entah dari mana nih ya. 62 miliar ditambah 41 miliar jadi 103 miliar. Meningkat income before tax-nya. Bapak Ibu bisa analisa sendiri itu. Kita cek dengan Star Bufa. Dia kalau belum ada laporan keuangan ya nggak ada lah Bapak Ibu. Oke, sekarang dia kalau kita lihat secara relatif terhadap kompositnya menguat, ini outperform. Artinya dia menguat langsung mematahkan tren ya Bapak Ibu. Karena dia sebelumnya panik baru melandai. Nah, hari ini dia langsung berbalik. Jadi sudah ada beberapa hari sebenarnya mulai menahan kepanikan, sudah mulai berbeda dan hari ini langsung dia putar balik. Artinya demand-nya sangat kuat hari ini, relatif terhadap kompositnya menguat 2%. Kita cek dengan VPA weekly Bufa. Ini abaikan volumenya dulu. Apa boleh buat Bapak Ibu karena liburan? Ini sama ya. Pola-pola begini kalau Bapak Ibu berharap jangka panjang agak berat. Ya, ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Kalau dia close di bawah ini seperti tadi, maka dia tetap marking down ke bawah, cari demand zone-nya. Agak berat ya Bapak Ibu karena volumenya juga tidak signifikan. Kita lihat VPA Bufa. Artinya ini pergerakan sahamnya tergantung supirnya lah. Iya, bagaimana ya cara jelasinnya? Sebab kalau kita lihat secara teknikal, sama seperti tadi saham bull, ini adalah high. Ini adalah low. Ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ini adalah low high. Biasanya kalau beberapa orang yang, walaupun saya sudah jelaskan begini jelas terang benderang, tapi karena posisinya nyangkut, ya nggak setuju gitu. Nah, ini kita kalau udah close di bawah 850, berbahaya karena akan membentuk lower low. Mudah-mudahan tidak membentuk lower low. Nah, ini agak sedikit selamat sedikit dia karena dia cucuk stop loss hunter kemarin beberapa hari yang lalu, sekarang dia rebound. Masalahnya ketika candle price-nya positif, volumenya tidak gede-gede amat ini. Secara relatifnya di atas 20. Kenapa harus pakai relatif? Karena perilaku dalam 20 hari itu bisa kedetek ya. Ini belum besar kecuali besok
ada besar lagi, di atasnya sudah mulai meningkat. Oke. Kapan kita mengatakan patternnya bagus? Kalau dia harus close di atas 1695. Ah, ini baru patternnya low high. Ah, itu patternnya berubah. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kalau patternnya terbentuk seperti ini dan close di bawah, ya marking down. Ini adalah the best time for selling, inilah second chance to sell. Jelas kelihatan sebenarnya, cuman kadang-kadang kita karena faktor psikologi nyangkut atau apapun alasannya, kadang-kadang kita apa namanya ya, kalau nggak cocok dengan kondisi kita, kebenaran itu tidak diterima. Apa sih namanya, bias ya, bias. Oke, kita lihat sekarang dengan VBP BUFA. Kita mau lihat supply and demand-nya dulu. Oh ya, ya di bawah ini ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti selesai, dia selesai akan kejar ini. Itu wake off ya. Jadi ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Kalau saya cerita begini Bapak Ibu nyangkut di 2000 perih ya. Karena dia akan mengejar ke 400 atau 500. Itulah, jangan sampai nyangkut. Sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF, BUFA. Strateginya apa? Kalau bisa exit, kalau bisa profit taking, apapun lah. Yang penting profit. Nah ini kita lihat asingnya bagaimana nih, cara baca asingnya. Sangat, ya gimana ya asingnya? Keluar masuk begini. Ya dia masuk besar, keluar besar, masuk besar. Dia keluar besar, masuk besar. Volatilitasnya asing keluar masuknya tinggi sekali nih, namanya Chun. Asingnya net buy 19,8 miliar hari ini, tapi kecil juga Bapak Ibu, signifikan. Nah ini di sini kita bisa melihat bahwa memang flip flop ya, flip flop. Artinya asing yang nggak terlalu signifikan juga lah. Saya nggak ngerti juga kalau analisa seperti ini mau mengacu ke asing menjadi acuan agak berat ya Bapak Ibu. Mungkin dijadikan sebagai fourth atau konsiderasi kelima lah. Kalau diabaikan juga nggak apa-apa lah menurut saya. Oke, itu untuk BUFA saya rasa cukup. Kita lihat alert lainnya karena banyak ya. Dua itu masih belum memuaskan bagi saya. Kita lihat dengan bumi. Alert bumi, apakah bumi menarik juga? Bumi ini lebih dari 1 bulan. Kita cek dengan speedo bumi. Speedometer bumi untuk daily. Bumi berada di zona netral, artinya supply-nya sama kuat dengan demand-nya. Kita cek dengan star bumi. Dia juga masih berada di zona panik, tapi belum bisa kita katakan sebagai habis panik terbitlah hope. Kita lihat dengan VPA, weekly, bumi. Weekly-nya sama ya Bapak Ibu, ini siklus-siklusnya sama ya. Sorry to say Bapak Ibu, kalau melihat ini di mana sekarang posisinya. Kalau saya mengatakan ya, ini weekly-nya dia berada di marking down. Ini adalah akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down. Kemana dia? Akan balik lagi ke 140 atau 137. Apa boleh buat ya? Mohon maaf. Kita cek dengan VBP weekly bumi. Dia akan turun kemana? Ya. Kita lihat VBP-nya. Lihat aja demand zone-nya. Dia akan ke bawah inilah. Ya. Apa boleh buat? Kita cek dengan VPA bumi. Kita lihat daily-nya. Oh, ada ribbon ya. Ada ribbon ini. Ini selling climax, auto resistance secondary test. Dia tes lagi. Ciri-cirinya adalah volume kecil. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau colek-colek beli, jaga aja di 200, turun ke 200 exit. Ya, volumenya kecil-kecil tapi fase A sudah ada, dia tes tidak jebol. Nah, ini bisa ya, lebih mendingan dari tadi karena dia sudah tes sekali lagi, tes lagi. Kalau dia naik ke atas, maka ini kita pattern low, high, high, low, higher, high. Dia harus close di atas ini.
Itu dulu. Ya, kalau mau main cepat, target 300-an jual. Atau dia tutup gap, jual ini. Ya, saat dia ngetes turun, volumenya rendah. Kalau tadi dia turun, volumenya membesar, itu kita sedikit kabur ya. Bahaya. Sedikit mencemaskan. Oke, itu untuk fast trade bisa itu bumi selagi tidak close di bawah 200. Tunggu aja di level 200 itu Bapak Ibu. Kalau enggak, dia akan balik sesuai namanya lah. Saham bumi akan membumi. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF bumi. PIF bumi untuk melihat foreign flow di saham bumi. Hari ini asingnya net buy, tapi sedikit saja kalau lihat secara relatif terhadap pergerakan asing di bumi resources. Cuman Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat ada sedikit golden cross atau flat dia, artinya sudah mulai bottoming, asingnya tidak lagi ada tekanan jual dan juga tidak beli nih. Belinya tidak signifikan, ada net buy-nya 85 miliar dalam 20 harinya sebagai acuannya dalam 20 hari dia juga sudah net buy. Tetapi sayangnya dalam 100 hari dan 60 hari ini 100 hari 10 triliun. Arti cengdong ya, atau cengdongnya sudah habis ini. Oke, kita lanjut dengan saham lainnya. Kita cek dengan alert. Setelah bumi dewa, alert dewa. Dewa lebih dari 1 bulan, Bapak Ibu, baru ada alert lagi. Kita cek dengan speedo, dia fresh artinya. Speedo dewa. Kita cek dengan speedometer dewa, dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan star dewa, bagaimana rotasi sahamnya relatif terhadap kompositnya menguat. Iya, dewanya terjadi penguatan tapi belum masuk ke dalam segitiga ini ya. Nanti Bapak Ibu, biasanya kalau sudah paham apa yang dimaksud dengan habis panik terbitlah hope, ya dia harus masuk ke segitiga ini dan arahnya harus ke hope. Ada penguatan tapi belum sebagai habis panik terbitlah hope. Kita cek dengan VPA weekly dewa. Apakah sama dengan bumi? Pattern-patternnya dia marking down sebenarnya ya sama. Sama, saya tidak berminat kalau yang seperti ini ya, Bapak Ibu, agak berat sebab high, low, low, high, low, low. Ya, maksud saya mungkin ada orang lain yang berani mengambil karena dia sudah dekat dengan demand, tapi kalau saya lebih senang beradanya fase akumulasi atau reakumulasi. Kalau ini kan belum ya, change of character belum, lagi pula volumenya belum valid juga di weekly. Kita lihat dengan daily, VPA dewa mungkin di daily-nya berbeda. Kalau dia bermain di daily berbeda, artinya fast trade aja, tidak bisa tinggi. Oh, dia cocok bawah ya. Nah, volumenya lebih meyakinkan ini dewa, Bapak Ibu, dia meledak ke atas ini. Setelah dia, jadi begini ya, kenapa ini lebih menarik? Sebenarnya dewa ini sama dengan bumi ya, tetap dia turun dalam beberapa hari kemarin sebelum liburan, volume juga turun. Hari ini langsung naik. Tadi kalau dia turun, volumenya meningkat, itu agak berbahaya. Oke, dia harus close di atas ini untuk meyakinkan kita patternnya sudah low high, high low, high high. Karena ini apa ya bahasanya? Cenderung kalau dia mau jadi Pak, apakah ini spring? Kalau lihat dari strukturnya agak berat dikatakan spring, tapi apakah ini stop loss hunter? Iya, menjadi stop loss hunter. Kita harus tunggu dulu dia masuk ke dalam dan close membentuk pattern low high, high low, high high agar ready to uptrend. Kalau dia close di bawah 372, exit saja karena dia akan melanjutkan marking down-nya atau downtrend. Jelas ya. Fast trade tadi saya bilang kalau di atas 600 itu bisa sell on strength aja karena ada supply dari sini. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF dewa. Sama ya, asingnya dengan dewa di bumi ini volatilitasnya tinggi. Walaupun kita lihat terjadi akumulasi asingnya signifikan sampai 20 hari 262 miliar. Tapi susah lah kalau kita mau mengacu follow foreign di saham dewa ini. Oke, kita lanjut saham lainnya biar cepat. Habis dewa kita ada apa lagi? Wah, lagi rame. Lagi rame ya, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Dewa, setelah dewa raja. Biasanya raja ini dekat barengan sama ratu. Ratu saya dapat buy on weakness ya, 4.000 berapa itu. Tapi tidak ada alert.
Kita cek dengan alert Raja. Raja terakhir alertnya Januari. Kita cek dengan, berarti dia fresh hari ini. Speedo Raja, kita cek dengan Fear and Greed-nya, dia berada di zona apa? Raja Greed. Oh, hari ini Raja akhirnya ketemu saham yang demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Raja, bagaimana relatif terhadap komposit yang naik 2,7%. Sama, Raja menguat juga. Artinya dia saham Raja menguat lebih kuat daripada komposit karena dia bisa langsung ke kanan ini. Tapi kita tunggu ke sana lah. Nah, ini kalau sudah masuk sini maka dia habis panik terbitlah hook. Kita cek dengan VPA weekly Raja apakah sudah terbentuk patternnya atau demand zone-nya. Ini sudah ada yang menahan nih demand zone ya. Tapi kalau lihat volumenya juga kita bisa abaikan 2 candle weekly terakhir. Oke, kita lihat dengan VBP lah, tadi mau lihat benar nggak itu demand zone-nya VPA Raja, karena kadang-kadang kalau kita lihat demand zone-nya lebih berani kita masuk. Oh, di bawah ini. Ya, tapi biasa Bapak Ibu, dia tidak menyentuh. Sebenarnya di atas ini sudah ada demand yang menahan. Ini sudah 1 kali, 2 kali. Tapi kalau Bapak Ibu bermain di time frame weekly, tetap stop loss-nya harus di sini. Ya, jadi kalau ada kesempatan turun ke bawah, tetap harus ada alokasi money management untuk buy on weakness. Kadang dapat, kadang enggak, karena itu sudah double bottom. Tapi kalau dia turun ke bawah, ini masih ada yang menahan, dan kalau kita beli di sini risknya kecil. Sebab kita tahu pasang stop loss-nya di mana, di time frame weekly, karena itu adalah konservatif. Kalau agresif ya main di daily. VPA Raja, nah ini lebih kelihatan nih demand zone-nya kalau Raja ya. Tapi kita lihat daily dulu. Iya. Sama mirip apa tadi ya, Dewa ya. Jadi dia sudah selling climax, authorization secondary test, dites sekali lagi di sini. Saat dia turun, volumenya harus kecil ya. Cuman dia naik ke atas, volumenya tidak terlalu signifikan walaupun dia volumenya di bawah rata-rata ya. Masalahnya hari ini volumenya belum. Jadi kalau dia naik ke atas, kita tunggu lagi 1 kali naik. Ini yang kita butuhkan, pattern ini dengan validasi di volume nanti. Oke, price-nya memang naik tinggi, tapi masalahnya di volumenya dia churn. Ini climax ya, artinya kuat. Besok rawan koreksi karena merah ya ini volumenya. Lalu kita lihat dengan foreign flow PIF Raja. Ini masih mendingan ya Bapak Ibu ini. Karena change of character sudah ada. Berikut ini foreign flow untuk Raja sama ya Bapak Ibu. Saya nggak paham juga ini kalau asing keluar masuk begini nih bagaimana nih ya maksudnya gitu. Mungkin asing saling perang mereka. Sesama mereka ya. Atau tidak dominan. Nah, bisa jadi. Yang dominan mungkin Om Happy Hapsoro. Ya. Hasilnya nggak dominan. Jadi dia copet-copet aja di sini. Lalu, itu dia. Coba lihat Wyckoff-nya ya. Wyckoff Raja. Apa kata Wyckoff-nya? Kita cek dulu. Kita langsung saja ya. Trennya. Tren, analisa tren. Wyckoff. Fase distribusi dia. Utat. Dia mengatakan distribusi. Kalau lihat struktur besarnya tadi. Kesimpulannya apa ini? Tekanan jual ya. Jadi harus teliti melihatnya. Ada tekanan jual memang masih besar. Kalau kita... dia bilang sentimennya ada buyback ya Raja. Sentimen positif dari global Timur Tengah. Ini ya, kalau lihat dari volume price-nya dia mengatakan ada tekanan jual. Di supply-nya lebih besar ya, cenderung ada churn and climax fall. Ini yang dia suruh hati-hati, mengindikasikan adanya volatilitas. Churn ini ada saat ada yang masuk, ada yang keluar ya. Artinya mungkin retail beli borong tapi ada yang sell on strength. Ini churn ya. Lihat tutorialnya ada tuh. Apa itu maksud dengan churn. Lalu kita cek saham yang lainnya. Alert. Setelah Raja ada PTRO. Alert PTRO. Sudah 45 menit ya. Cepat aja ya. Alert PTRO.
sebulan lalu, mungkin fresh atau karena ada libur harus dipotong ini. Belum sampai sebulan kan? Kita cek dengan Speedo PTRO. Dia kemarin kan kalau nggak salah PTRO ini yang hazard ya. Kalau dari speedometer, PTRO berada di zona fear, artinya masih terdeteksi supply masih lebih kuat daripada demand untuk saham PTRO. Kita cek dengan STAR PTRO, rotasi saham PTRO relatif terhadap komposit yang naik 2,75. Sama lagi-lagi ya Bapak Ibu, dia ada penguatan relatif terhadap komposit, mulai mengarah ke kanan tapi belum cukup kuat. Karena kompositnya juga menguat ternyata ya. Jadi belum kita definisikan sebagai habis panik terpilah hope. Masih terlalu prematur. Kita cek dengan VPA Weekly PTRO. Lagi-lagi saham chart weekly volumenya bisa abaikan. Lagi sama ya. Dia berada di sisi kanan berarti dia marking down. High, low, low, high, lower, low. Kalau dia, oh ini ada demand zone. VBP weekly PTRO. Nah, ini berarti kalau ada demand zone Bapak Ibu bisa main di daily. Oh, agak jauh ya di sini ya. Ya ini kita lihat daily dulu VPA PTRO. Oh, daily-nya. Sama ya Bapak Ibu, dia membentuk lower low. Kalau ini melanjutkan lagi besok malah terjun lagi ke bawah, udah ini mainnya di weekly, ambil demand zone yang bawah. Ini masih jauh ini. Ya ini yang nyangkut banyak ini Bapak Ibu. Ya karena naiknya pelan, dia angkut semua penumpang itu. Begitu turun disembelih. Enggak, the best time for selling, dia tidak memberikan second chance to sell. Kenapa saya bilang banyak yang nyangkut? Ya dia tidak memberikan second chance to sell, langsung turun ke bawah mengejar demand di bawah. Berarti dia bisa sampai 3.000, bahkan bisa sampai ini berapa nih? 1.000-an ya. Ya kalau pegang mungkin sakit hati itu kalau saya ngomong begitu. Tapi data kan mengatakan begitu. Kalau nggak setuju Bapak Ibu lihat saja di mana yang paling besar nih. Ya di sini dia nih. Ya kan? 1.000-an. Pak, analisanya salah. Ya faktanya gini ada panjangnya. Ini juga bisa Bapak Ibu ukur nih berapa nih. Sampai situlah dia kejarnya. Kita lanjut dengan foreign flow PTRO. Wih, ini sepertinya lebih dari 1 jam. Soalnya rame juga nih. Ya, asingnya Bapak Ibu hari ini net buy. Bapak Ibu kalau lihat ini asingnya juga support. Begitu disembelih asingnya ketinggalan di atas. Ya, ketinggalan nih belum sempat exit asingnya. Kalau kita lihat asingnya masih tetap beli. Hari ini 42 miliar, dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, sampai 100 hari ada 1,7 triliun asingnya. Net buy, artinya kalaupun dia turun ini masih nggak keluar semua. Masih belum banyak yang keluar ya. Oke. Kita lanjut dengan saham yang lainnya. Masih banyak. Jadi saya harus cepat. Setelah PTRO harum. Ini batu bara nih berbeda nih. Mungkin alert harum. Apakah dia mengharum ini? Sesuai namanya. Saham harum. Yang harum. Dia bulan Februari tanggal 19. Bolehlah kita sebutkan dia fresh ya. Kan liburan tanggal 17. Di bawah sebulan dong. Kita lihat dengan Speedo. Speedo harum. Speedo harum. Sedikit ya. Speedometer berada di zona netral, artinya hari ini terdeteksi demand sama kuat dengan supply. Kita cek dengan STAR harum. Rotasi sahamnya harum. Dalam beberapa hari sebelum liburan dia melemah, hari ini menguat signifikan. Dan langsung berbalik ya, ini hampir masuk ke zona grid lagi. Kita cek dengan VPA weekly harum. Kita mau lihat struktur di chart time frame weekly. Ini kan berbeda kan? Dengan tadi saham-saham yang itu. Yang Bufala, Bumi, Bull. Jelas kita punya pola volume yang berbeda dengan di sini. Lalu dia sideways, dia tidak menyentuh low, batasnya 945. Kalau dekat-dekat sini bisa beli. Kalau Bapak Ibu main daily, melihat struktur weekly berarti jualnya di 1335 atau 1400. Ya, sementara ini masih kedetek seperti itu. Kalau beli ada koreksi sedikit 145. Karena dia kan
masih belum bergerak kemana-mana karena dia kalau jebol ke bawah maka marking up, distribusi marking down. Tapi kalau dia ke atas dia akan mengejar lebih tinggi. Ya, itu ya. Karena ini kita mempunyai pattern yang berbeda. Ini juga tidak bisa kita gunakan volume yang 2 minggu ini. Ya walaupun nanti sampai hari Jumat saya rasa karena ada libur ya masih belum bisa ya. Karena kita lihat daily saja, artinya main fast trade saja sekarang kondisinya harum. Nanti kena 1300-an dijual. Nah ini dia Bapak Ibu di daily-nya. Kita belinya misalnya di 960 atau 950. Jualnya 1270 sampai 1350. Di sini ada supply. Ini ada sell mother candle. Dia keluar, supply-nya berarti kuat. Turun ke bawah. Double top. Double bottom. Dia naik lagi ke atas. Main itu aja lah. Karena kenapa saya sampaikan begitu Bapak Ibu? Karena nggak confident naik aja langsung bullish. Volumenya belum kelihatan. Begitu-begitu saja ya. Ledakan volume juga enggak. Nah, spesialnya dia warna hijau. Artinya dia kalau climate fall up, demand-nya cukup signifikan. Makanya dia alert. Kita cek dengan foreign flow, PIF harum. Iya ya, masih banyak nih sahamnya. Berikut ini chart foreign flow untuk harum. Hari ini dia net buy 6,2 miliar, sedikit saja. Tapi sebelum-sebelumnya ini ada beberapa spiky ya. Ini harumnya berarti masuk besar hingga dalam 60 hari, 20 hari sampai 100 hari asingnya net buy. Sempat dari mulai Januari ini asingnya akumulasi besar. Tapi pergerakannya nggak kemana-mana. Ini bisa diambil kesimpulan mungkin tidak signifikan, tidak dominan asingnya di saham harum. Kita lanjut. Habis harum PTBA, alert PTBA, dia mau dividen ini apa PTBA ya? Tapi laporan keuangan belum ada. PTBA, oh ini lebih lama lagi alertnya, fresh dia. Kita cek dengan Speedo PTBA. Extreme, wow. Rawan koreksi. Secara teori, dia bisa 2 atau 3 atau 4 candle daily-nya akan koreksi ya. Hati-hati, kalau ada supply zone di atas, profit taking. Kita cek dengan Star PTBA. Terlalu greedy berarti PTBA hari ini. Dia juga berada di zona grid, outperform terhadap composite. Ini kuat sekali berarti. Kita cek dengan VPA weekly PTBA, mau lihat strukturnya. Volumenya diabaikan untuk weekly. Yo, mantap ya. Mantap, tapi sudah di atas. Kalau sudah terlanjur punya, let profit run. Karena targetnya, nanti Bapak Ibu cek aja gapnya. Ini ada gap ya, yang akan mudah-mudahan tutup. Karena dia sejak 2024 ini begini-begini aja nih. Kita harus pantau ada supply nggak di atas. Ini terpantau akumulasi terus. Nah, ini berbeda ya Bapak Ibu. Gapnya sudah tutup yang di daily. Berarti mainnya gap weekly. VPA. Aduh, saya mau bikin analisa detailnya tapi waktunya udah mau habis ya. Langsung aja lah VPA PTBA. Bapak Ibu lakukan sendiri. Cek weekly supply and demand-nya. Ini sudah naik. Ya, jadi ada gap di bawah. Volatilitasnya tinggi. Tapi volumenya ini valid. Wajar dia alert, dia break. Kalaupun koreksi untuk mengambil demand lagi. Kita lihat dengan foreign flow PTBA mau dividen ya. Kalau mau dividen berarti pas dia selesai ex-date akan gap lagi nih. Aduh, luar biasa ya asingnya ya. Asingnya luar biasa. Kalau lihat sebelum-sebelumnya asingnya tidak partisipasi, sejak awal Maret kelihatan ini. Kelihatan asingnya ikut mensupport demand-nya. Kita cek dulu dengan DOM PTBA. Bagaimana dominasi rasio? Wah, kuat sekali hari ini ya. Lihat, 48%. Jarang-jarang ya. Biasanya saya 25%, 30% aja sudah katakan dia cukup kuat hari ini. Kita cek dengan, udah ya. Itu saja untuk PTBA. Jadi kalau kita lihat PTBA yang bisa jauh, tapi waspada dari dividennya. WiFi. Tadi waktu Wifi keluar alert, saya pikir ini cuman seketika aja. Tapi Inet juga keluar, berarti ada internetnya juga nih. Speed alert.
alert wifi. Saya sudah daftar nih internet rakyat. Oh, dia tidak fresh karena dia konsisten bulan 2 ada ya, bulan 3 ada. Ini sudah ada trennya Speedo wifi. Speedo wifi dia netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply untuk Fear and Greed speedometer. Saham wifi daily, kita cek dengan Star wifi. Kalau lebih dari 1 jam, mohon maaf ya. Oh, udah lebih dari 1 jam nih. Wifi dia sebenarnya menguat secara relatif. Lewat jalur belakang ini Bapak Ibu terjadi akselerasi. Walaupun kompositnya menguat, dia jauh lebih menguat. Kita lihat dengan VPA weekly wifi. Kita lihat dulu struktur besarnya. Karena struktur besar ini nggak bisa dikalahkan. Oh, ini kalau mau masuk riskan ya. Saya tidak terlalu suka. Saya sukanya kalau dia dari sini beli, baru dibanding di sini. Karena di sini pun kalau Bapak Ibu mau, harus stop loss-nya harus dijaga ketat. Sebab high, low, low, high, low, low. Dia pattern-nya marking down. Dilawan juga nggak bisa lah. Oke, apa boleh buat? VPA wifi. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan sampai nyangkut kalau dia close di bawah 1500. Ya dia downtrend memang volumenya aja kecil ini. Trennya down ke bawah, selling climax, authorization secondary test, beli sekitar ini, pas stop lossnya pastikan harus ada. Karena tadi acuannya di weekly tadi agak rentan itu kalau dia turun ke bawah lagi bentuk lower low. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, wifi. Saya kalau screening cepat begini nih, cuma 45 saham saja. Ini kalau kita lihat aslinya terus net sell, tidak signifikan walaupun hari ini net buy ya. Trennya adalah downtrend masih atau outflow masih di saham wifi. Mungkin dia juga tidak dominan. Kita lihat saham yang lainnya adalah Inet terkait dengan internet juga. Ya, apa ya sentimen STM wifi? Apa sentimennya? Ada berita nggak? Kita cek dulu. Karena biasanya samaan. Sentimennya netral ya. Laba melonjak. Oh, ini laporan keuangan nih. Sudah ada belum ya? Sankey-nya? Kayaknya belum nih. Kita lihat dengan alert Inet. Inet tanggal 18 ya sebulan lebih ya. Kita cek dengan Speedo Inet. Apa ada sentimen yang sama? Inet dia berada di zona fear, artinya supply-nya masih lebih kuat daripada demand. Kita cek dengan Star Inet. Dia masih berada di zona panik dan tidak signifikan Bapak Ibu. Relatif terhadap kompositnya menguat 2,7. Kita lihat dengan VPA weekly Inet. Ini lagi sama ya, pattern-patternnya yang seperti ini saya berisiko ya Bapak Ibu. Saya tidak akan entry kecuali dia turun lagi lebih dalam. Ini akumulasi, ini marking up. Marking up-nya selesai, di push. Itu ciri-ciri mau exit ya. Kenaikannya berbeda. Nah, di sini langsung exit, biasanya laporan bagus, dia keluar. Ini banyak yang nyangkut juga. Nah, mulai dari sini banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu, karena nggak sempat keluar, dia turun ke bawah. Ini harus lihat demand-nya. Pakai chart VBP ya. VBP weekly Inet. Lagi rame. Kalau di daily-nya, seandainya secara teori dia benar lah ya, respect marking up, maka dia akan balik ke sini nih. Balik ke sini dulu. Kalau nanti supply-nya masih meningkat, balik ke sini lagi, ngambil yang ini. Atau nanti dia akan turun lagi ke sini. Berapa nih ya? 50 ya? Wih. Tapi mungkin tertahan oleh yang inilah. 100-an. Ya, kalau yang nyangkut di 500 saya ngomong dia akan ngejar demand ini pasti sakit hati. Tapi bisa saja ya, kemungkinan kan selalu ada. Makanya harus pasang stop loss. Kita lanjut dengan VPA Inet.
Volume price-nya sama ya Bapak Ibu, Wyckoff-nya tidak bohong. Ini adalah akumulasi, ini marking up, distribusi, the best time for selling, second chance to sell, dia masih turun ke bawah, selalu membentuk new low. Belum, kalaupun dia naik, tidak signifikan volumenya di daily. Ya, volumenya memang kalimat fall up, tapi belum di atas rata-rata. Dia mengatakan volumenya ya malah hilang di sini. Kecil ya. Kita lihat dengan foreign flow untuk saham Inet, PIF, Inet. Kita lihat Inetnya ya net buy dalam 20 hari juga net buy kumulatif, tetapi agak berat kalau mengatakan kita bisa follow asingnya dia di Inet ini. Saya sih tidak punya dan cenderung ke saham yang lain sajalah, kita cari lagi, sabar. Oke, kita cek dengan saham berikutnya setelah Inet, MAPI. Alert MAPI ini lebaran ada efeknya nggak ya ke MAPI? Alert MAPI tanggal 11 Februari ini cukup lama. Fresh mungkin ya, kita cek dengan Speedo MAPI. Netral, demand sama kuat dengan supply. Kita lihat ya Bapak Ibu, kalau dari speedometer, apakah orang-orang dapat THR ganti HP nggak nih? Kalau beli HP mungkin, bukannya MAPI itu beli baju. Kalau era baru ganti HP. Sentimennya. Kita cek dengan Star, MAPI. Biasanya kalau MAPI bergerak, MAPA juga bergerak. MAPI dia berada di zona grid tapi downtrend. Hari ini secara relatif dia bergerak menganak, artinya demand-nya sangat kuat, jarak bintangnya lebih akselerasi ya, relatif pada komposit. Sementara sektoral sikikalnya tidak signifikan, berada di zona panik. Kita lihat dengan VPA, weekly, MAPI, apakah strukturnya terbaca baik. Apa yang bisa kita lihat? Kalau saya sih lihat ini strukturnya ya, distribusi, ini marking down, walaupun volatilitasnya tinggi, ke sana cenderungnya sideways. Nah, apakah dia akumulasi? Bisa jadi di weekly-nya, sebab dia ada ciri-ciri stop loss hunter atau spring. Dia cucuk, volumenya besar, kita tunggulah. Kalau dia berhasil close di atas 1495, close di atas 1500, mungkin menjadi akumulasi. Oke, itu dulu lah. Soalnya volumenya ini susah juga kalau di weekly. Apa boleh buat ya Bapak Ibu? Tidak ada sistem yang sempurna. Volumenya bagus kalau di daily. Volumenya tinggi, spreadnya wide, close-nya tinggi. Dia trend up. Ya, ini juga naik. Ini ada kejadian-kejadian luar biasa, MSCI, ini apalagi dia retest. Semoga low, high, high low, semoga sudah segera terbentuk pattern up-nya. Mudah-mudahan ya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, MAPI. Berikut ini chart foreign flow untuk MAPI. Kalau MAPI kita deteksi mulai Maret aslinya keluar terus. Dalam 20 hari juga aslinya net sell juga sudah 59 miliar. Hanya ada sisa 18 miliar di 60 hari dan 40 miliar di week 100 hari. Artinya asingnya tidak terbesar juga ini. Tren terakhirnya dari Maret dia juga downtrend distribusi. Kita lihat saham lainnya, mudah-mudahan bisa terkejar ya Bapak Ibu. IMPC, aduh ini saham IMPC ini sama juga kayaknya volatilitasnya ya. Alert IMPC. Ini saham apa ya? Dia baru masuk kompas 100 nih kayaknya. Kita cek dengan Speedo, IMPC. Saya nggak punya jadi nggak familiar. Grid. Ini demand lebih besar pada supply. Jarang-jarang ya kalau sudah demand lebih besar pada supply. Malah PTBA tadi langsung ekstrim. Kita cek dengan Star IMPC. Wah, dia maksimum resultan. Sudah 1, 2, 3 candle terakhir dia sudah signifikan nih. Sejajar, sudutnya 45 derajat, artinya kuat sekali, momentumnya kuat. Power price-nya kuat ini. Karena dia sejajar.
Kita lihat dengan star, apalagi kita cek dengan VPA weekly EMPC. Saya tidak familiar ya. Saham apa ini ya? Ya, sama lagi Bapak Ibu. Kalau begini agak berat ya. Ini high ya. Apa boleh buat? High, ini low, low terhadap high. Ini lower low 1600, dia naik ke atas. Kalau dia bentuk lagi ke bawah ya berlanjut, kita harus cari demand-nya di bawah. Nah, cari demand di bawah pakai VBP weekly, EMPC. Atau kalau Bapak Ibu terlanjur buy on weakness atau dapat tadi main fast trade. Jauh ke bawah nih. 400 ya. Ya mau kemana lagi? Dimensionnya nggak ada yang signifikan di atas, di bawahnya nih. Langsung terjun. Artinya paling tertahan di gap. Berat ya. Kita lanjut dengan VPA, IMPC. Strukturnya Bapak Ibu. Struktur itu ya ini ya, bisa lihat di daily. Ya ini yang greedy baru beli di pucuk 4000, nangis ini Bapak Ibu. Dia break, ini adalah the best time for selling, tapi dia gap ya. Tidak memberikan second sell, langsung dia markdown. Apakah ini sudah set way? Apakah ini spring? Selling climax, authorization secondary test. Jadi saya tidak tahu kenapa volumenya nih susah ya. Ini daily padahal, tapi di dailynya lumayan nih Bapak Ibu. Low, high, high, low, high, high. Di sini ya sudah lumayan. Artinya kalau baru mau masuk sekarang, pastikan stop loss di sini. Sebab apa? Ini adalah low. Ini high, ini high low, ini higher high-nya sudah oke dengan volume yang meningkat di pattern higher high-nya. Lihat nih ya dari sini. Ya, dia turun, naik. Lumayan ini. Yang pasti stop loss-nya jangan sampai tidak dipasang di 1580. 90 ya. Di bawah sini stop loss-nya. Wajib. Soalnya kalau lanjut ke bawah ini harus exit. Kalau nggak dia akan mengejar lagi sampai inilah. Banyak gap-gap itu. Ini banyak nyangkut ini. Kalau saya berita analisa jelek-jelek pasti banyak yang sakit hati. Bukan jelek, maksudnya walaupun saya beritakan apa adanya. PIF IMPC. Apa ya? Nggak pernah alert. Saham ini adalah Impact. Impact Pratama Industri. Asingnya masuk besar di Desember. Baru mau keluar. Ini asingnya nyangkut nih. Ya, asingnya besar di Desember, mungkin belinya di sinilah. Rata-rata 3.500 misalnya ya. Sekarang udah 2.000. Artinya nyangkut asingnya yang beli di Desember. Kita lihat alert lagi. Mudah-mudahan cepatlah. Terakhir, SSIA. SSIA ini laporan keuangannya sudah ada belum ya? Kita alert dulu, cek alert SSIA. TOWR yang sudah itu. SSIA mungkin fresh, kita cek dengan SKF. SSIA sudah ada belum ya? SKF. Jadi kalau dia sudah ada, mungkin butuh seminggu atau 2 minggu dari provider datanya ngasih ke robot. Belum. Kita cek dengan Speedo SSIA yang masih tahun 2024 full year-nya. SSIA ada zona grid Bapak Ibu. Demand-nya lebih besar daripada supply. Ini grup jarum sama Hainan Putih Raya. Kita cek dengan Speedo. Sudah. Star SSIA. Oke, SSIA secara relatif sebenarnya dia 1, 2, 3, 4, 5. Seminggu yang lalu dia sudah menguat nih Bapak Ibu. Dalam senyap relatif terhadap composite, hari ini malah dia sudah masuk ke grid. Dalam senyap ya. Kita lihat VPA, artinya kalau masuk SSIA sudah bisa masuk nih, karena dia sudah masuk zona hook. Kita cek dengan VPA weekly, SSIA, ini juga perlu diwaspadai, wake off-nya. Ini dia sudah tertahan di demand zone, berbeda dengan tadi yang jatuh di bawah ya. Dari mana tahu demand zone? Ini ada demand zone di sini. Di reakumulasi, ini bisa stepping stone.
Kalau mau stepping stone di Wyckoff, dia harus ada dimension zone-nya. VBP Weekly SSIA. Nah, ini dia. Jadi paling nggak kita tahu bahwa di sini ada dimension lah yang sudah dites. Nah, kalau dia close di bawah ini, nah itu harus hati-hati. Karena di bawah masih ada dimension, tapi kalaupun jebol, sampai 400 nih SSI ya. Oke. Lalu kita cek dengan VPA SSI ya. Nah, ini agak sopan dia turunnya nih. Maksud saya memang terpantau marking down. Ini selling climax, auto reaction dia akan turun sekali lagi kalau mau change of character. Ya, jangan sampai kalaupun baru mau masuk tunggu sampai 1075, stop loss-nya 1065. Masalahnya dia naik, volumenya tidak terlalu signifikan dan dia cun ya. Warna biru, cun. Volumenya di atas rata-rata, spreadnya tinggi. Kalau begini kita tanya ke Wyckoff. Apa katanya Wyckoff SS ya? Wyckoff-nya dia mengatakan akumulasi ya. Ada effort to rise. Benar nggak effort to rise? Oh iya, effort to rise bullish sign. Ya, dia sudah ada sinyal effort to rise. Trennya jangka pendek sudah uptrend. Ya, lalu ada sinyal ini nih. Effort to rise. Dengan volume di atas rata-rata mengindikasikan ada potensi kenaikan, BDT-nya akumulasi. Lumayan lah ya. Dari yang tadi cuma itu ini yang lumayan. Selain PTBA. Baru volume spread-nya adanya potensi buying power. Oke, ya buying power-nya sudah muncul. Selling power tidak ada, rendah. Volatilitas tinggi di beberapa candle ya. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya. Dia mengatakan indikasi berada fase akumulasi. Mulai ada indikasi akumulasi di daily. Sinyalnya sudah muncul effort to rise. Potensial buying power-nya sudah muncul dibanding tekanan jual. Jadi dia mendeteksi demand-nya sudah masuk. Ya resisten, stop loss. Kalau begini katanya dia suruh mengamati resisten, berarti stop loss-nya harus resisten dia menunggu break. Kalau dia break dengan volume signifikan, maka ada potensi kenaikan katanya. Oke, tapi kalau volumenya mengecil, hati-hati itu sell on strength. Sentimen pasar umum perlu diperhatikan termasuk berita ya, konstruksi properti, aksi korporasi, geopolitik. Nah, kita cek aja STM, SSC ya. Karena agak bagus nih dari Wyckoff-nya. Kita lihat apa sentimen SSC ya. Sentimennya bullish. Ya bullish lah kata dia. Ya, bisa dicek beritanya apa saja. Baik, itu saya rasa Bapak Ibu aftermarket close. Alertnya banyak apa boleh buat. Saya juga habis ini akan merapikan trading plan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Screeningnya singkat saja. Nanti kalau ada yang ketemu di yang lainnya silahkan dianalisa baik di Rekom ya. Itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.